peluang. Kita lebih bagus, Mat, dari 10 sisi peluang, permainan. 10 peluang, 1 shot off target. Kalau Arab pasti 1 off Lu target. jangan kaget kalau Bahrain babak pertama nggak dapat peluang. Not even shot. Iya, tapi Versus is back, still with me Ibnu Jamil, dan udah hadir juga komentator atau pundit kita yang sangat luar biasa, ada Coach Justin. Coach, Justin. iya. Nggak cuma karirnya yang mentereng dan mengkilap, jaket kulitnya pun, gokil. Gue harus ngimbangin Mamat. Wow. Sebagai penjual senjata gue harus imbang. Iya bener, senjatanya canggih-canggih soalnya Coach. Canggih-canggih. Canggih-canggih. mau jadi asisten. Ada juga Mamat Al-Katiri. Wah, kok Mat, lu di UIN, Mat? Kita nggak usah sportcast lagi ya. Partner aja. Oke, teman-teman, jelas ini kita sebentar lagi akan menyaksikan pertandingan maha penting juga ya Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Tapi sebelum itu nih, sebelum gue bahas nih lebih dalam lagi dari pundit-pundit yang canggih-canggih ini, yang punya pemikiran selalu out of the box, dan gue yakin selalu viral dan pasti kalian suka banget sama komentar-komentarnya dua pundit kita. Sebelum itu, kita masuk lebih dalam, jangan lupa Timnas Indonesia selalu pilih yang terbaik. Mereka memilih minum Aqua, air mineral 100% murni agar tampil prima di atas lapangan. Bahkan waktu match lawan Australia di GBK, dukungan Aqua untuk Garuda setotalitas itu dengan menyediakan fasilitas free shuttle bus untuk para supporter. Jadi, Sobat Sporty, kalau mau dukung Timnas dengan semangat yang sama, pastikan kalian juga minum Aqua dulu. Bersama kita dukung Timnas dengan yang terbaik. Woohoo! Yes. Oke. Gue pakai baju ada Garuda di dadaku. Ini pasti udah bahasnya. Kalau Garuda di dalam hatiku. Wah. Palsu nih. Enak aja. Enggak, gue beli di Bali United store-nya nih. Lah, Gak ada brand kalau Timnas palsu. mah Pak Airsport palsu KW. Ini bukan, kan gue bilang ini bukan baju jersey Timnas. Oh. Ini udah Bali United beneran gue belinya. Lu dikasih Ya kalau ini KW Masa lu coba nyalain baju Bali United. asli nggak ada cap apa mereknya Iya, apa? Masa nggak betul. ada? Ya Allah. Ini harusnya Apa nih brandnya apa nih? Brandnya apa nih? harusnya Airspoint. Iya, tapi itu bukan Airs Bro. Koci mic-nya Koci, mic-nya jatuh. Apa ini Mat? Coba Mat. Mana? Itu brandnya Tanah Abang tulisannya. Enggak. Gue beli di Bandara Bali. Kebun kacang 2. Oh iya. Beli di belakang-belakang Tanah Abang gitu ya? Gue untuk menghindari supaya sponsor gue juga aman gitu loh. Oke, untuk episode kali ini jelas kita akan bahas tentang sepak bola timnas kita, tapi agak lebih mendalam lagi. Tentang kira-kira strategi apa yang harus digunakan dari paradigma kedua pundit kita ketika melawan Bahrain dan juga Cina. Tapi sebelum itu gue mau tanya dulu nih Coach. Kita udah punya 2 match nih, lawan Arab dan juga lawan Australia. Ya. Kalau kalian berdua lebih suka Indonesia lawan siapa? Arab Saudi. Enggak, bukan yang pas 2 pertandingan itu. Saya Arab Saudi. Lebih Arab. Ya, Arab Saudi. lebih bagus mainnya. Lebih bagus. Karena lebih bagus. rumputnya lebih bagus dan faktor rumput. Oh iya dong, penting. Sepenting apa Coach? Oh penting banget dalam permainan Sintayong, faktor rumput itu penting. Dan permainan tim lawan juga. Dan less pressure, sedikit pressure. Tapi gue nggak akan lupa apa yang Mamat bilang sama lo. Dia bilang total 10 poin ya. Sekarang tinggal 8. Nanti Tinggal 2 8. kali menang tinggal 2. Tinggal 2. Sementara masih ada banyak match. Iya, masih banyak. Dan Ya. gue Saya 18 poin. 16. 18. 18 Lu, atau feeling 16? lo. Bisa Saya masih dapet foto situ. nih. 18 on Hah? track. 18. Makin gak on masuk. track. Oh jadi tebak-tebakan ini ya? Iya. Cuman 10 poin. Kita sama benar di Australia, draw. Ya, Kita Australia pilih kalian kan sama-sama nebak draw. waktu itu Iya. sama-sama draw. Bapak ini pilih menang lawan Arab Saudi, saya pilih kalah lawan Arab Saudi. Tapi hasilnya draw juga. Iya. Artinya kan 1 poin nih. Iya. Anda sudah kurang 2 poin loh. Dari Iya. tebak-tebakan Anda. Saya yang lebih dekat. Anda Dari masih 1 poin. 8 poin. Sementara masih ada 8 pertandingan. Oh iya. Iya. Bisa aja. Coach, Mat, dari 2 pertandingan yang udah kita jalanin antara lawan Arab dan juga lawan Australia, sebenarnya pertandingan mana yang punya kesempatan kita untuk menang, Coach? Arab Saudi. Lawan Arab ya? Arab Saudi.
lawan Australia nggak ada peluang. Padahal main di kandang sendiri loh, Coach. Ya justru itu. Arab Saudi 4 counter attack yang harusnya bisa dimanfaatkan kalau transisinya bagus. Iya betul. depan gawang. Dan gue bilang kita akan main lebih bagus away. Satu, less pressure. Oh. Tekanan berkurang sangat sedikit. Kedua, rumput jauh lebih bagus. Berarti- Gue lihat di timeline Twitter ya, lihat lapangannya di Cina, di Bahrain, Bagus-bagus. di Australia, Australia. Arab kita sudah di Jepang. Top semua. Dibikin itu jangan Iya. kotak-kotak gitu. Kita yang Top naik turun. semua. Kita naik turun. Kita punya. Apa sih Coach permasalahan rumputnya kita? Kurang lama oke. nunggunya. Oke. Sama pengusaha rumput nih, kita tanya coba. langsung Iya, pengusaha iya. rumput. Iya, benar. Jadi awal-awal GBK gue kritik karena menurut gue rumput zaman sekarang itu nggak boleh ditanam, tapi di roll. Di roll yang Nah, kalau kita bicara roll rumput adalah rumput atasnya sudah ada, tapi akarnya belum masuk. Nah, untuk bisa masuk itu butuh waktu. Nah, yang kita lakukan, kita pakai sekarang akhirnya GBK sadar, kita pakai rumput roll, tapi waktunya terlalu pendek. Kurang untuk- dari satu untuk bulan. akarnya masuk ke dalam. Kalau akarnya masuk ke dalam, itu udah oke. Dalam arti rumput sekarang tinggal diperbaiki, tunggu waktu 1-2 bulan, akarnya masuk, udah oke mainnya. Cuma yang jadi masalah, gue baru dengar ada yang laporan ke gue, coach sudah dipakai untuk fun football tuh. Iya, after Oh. timnas. Itu yang gue nggak habis pikir. Jadi kalau mau rumput bagus, ini ya gue bilang, lu cari duit oke. Tapi lu punya tanggung jawab moral untuk manajemen GBK, punya tanggung jawab moral terhadap rakyat Indonesia untuk membenahi itu rumput. Dan sekarang udah oke pakai rumput roll, tinggal rumputnya itu harus Dijaga, ya. dijaga, jangan disewakan lagi sementara sampai kita main di bulan November home. Karena itu penting banget. Underground itu penting dengan permainan Sintayong. Kalau ini contoh paling bagus lah, kita timnas lawan Vietnam. Amburadul untung dapat penalti ya 1-0 kalau nggak salah. Satu sama kan yang di Enggak, 1-0 menang. Menang 1-0. Away kita menang 3-0. Lemparan ke dalam itu. Ya, dan atau lemparan ke dalam. Rumputnya kan amburadul itu. Jadi rumput bagus dan kurang tekanan itu kita akan Lebih lebih enak. lepas mainnya. Makanya away nanti lawan Cina sama Bahrain harusnya minimal sekali menang, minimal. Minimal sekali. Ya, kalau bisa 2 kali menang. Mamat. Jadi 8 poin, tinggal 2 loh. Menurut saya imbang dua-duanya. Oh, imbang lagi. Dua-duanya. Kenapa, Mat? Karena kita akan hajar di akhir-akhir. Di kandang. Faktor rumput iya, tapi faktor adrenalin, tekanan untuk ini dan pemain Capeknya perjalanan iya dan pemain iya, apalagi geser match tuh. Geser, Nanti akan Enggak. yang di Cina. Erick Thohir sudah bilang dari Bahrain ke Cina langsung. Itu selisih 5 hari. Jadi mereka udah charter pesawat ke Cina, mereka ada waktu 2-3 hari istirahat. dan di Cina kan main di bawah pegunungan. Betul. Dipindahkan kan Iya, jauh pokoknya. Ininya tuh jauh dari itu. Nah, melihat permainan Cina kayak begitu di pantai Jepang lawan Arab Saudi, kartu merah Arab Saudi dari menit 17 Iya. Masih menang. masih menang Arab Saudi. Arab Saudi. Jadi saya lebih pilih karena faktor non teknisnya. Enggak. Kalau lu bicara soal main di bawah pegunungan atau di tinggi, pemain Cina pun juga masalah karena mereka pun adaptasi. Harus adaptasi lagi. Ya, Iya. jangan berpikir Sama berarti yang strategi yang waktu digunain sama Coach Sintayong yang dimajuin ya match-nya, Coach. Ternyata pemain kita juga ternyata Pemain ada kita. masalah. Kita ya Yang bermasalah. pas bikin kecuali sore. kalau Lawan Irak. ya, Lawan Irak. Iya, lawan Irak. kecuali kalau pemainnya Liga 1 semua mungkin nggak masalah. Iya, iya, Ini pemain Eropa semua. Kok gue bilang ini blunder dari Sintayong. Tapi ya oke lah, habis itu nggak terjadi lagi kan. Iya. Semua orang boleh bikin kesalahan lah. Boleh. Boleh. Gitu. Oke. Dan gue nggak lihat masalah itu. Gue bilang minimal sekali menang. Sekali menang. Ya. Dapat sekali Ini, menang. tapi Bapak prediksi 2 kali menang ya. Iya kalau perlu 2 kali menang. Jangan berubah-berubah nih. Kan gue bilang minimal. Oh, minimal. Di lapangan seperti apa? Daripada 2 kali seri. 2 kali seri, 2 kali seri. Nanti kalau saya ada 2 kali menang, poin kita 8. 8. Tinggal sisa 2 menit. Oke. Kemarin udah kalah taruhan. Traktir gue steak mahal. Gua Di program ditraktir. lain, Bapak nggak ada di program lain. Adanya pican. Coba tolong jelaskan kalah apa? Kalau apa sih? Arsenal Tottenham. Aduh. Bapak bilang menang Arsenal. Menang Arsenal. Saya tidak, Tottenham. Ternyata Kalah saya. Saya kalah terus. Padahal Saya nggak dari ada bawah- Odegaard, nggak ada Rice loh. Iya kan? Koci bayangkan ya, babak pertama ya, abis babak pertama, saya tuh pengen nge-tweet. Koci saya udah pilih nih tempat makan paling enak. Koci traktir ya. Itu babak pertama, karena lihat kan Arsenal bangsat bertahan banget Iya, itu babak iya. pertama.
Ternyata untung saya nggak jadi nge-tweet. Babak kedua saya nge-tweet. Coach mau makan di mana? Oke, langsung aja kita masuk ke kick off. Ini dia tema utama kita. Taktik war melawan Bahrain dan Cina. Kira-kira kalau kalian jadi pelatih, bagaimana strategi yang akan Koci dan juga Mamat gunakan? Ya, ini apa yang harus dilakukan oleh ketika melawan Bahrain dan juga Cina. Priority list-nya. Jadi kalian bikin prioritasnya. Yang pertama itu ada poin penuh, 2 kemenangan melawan Bahrain dan Cina. Yang kedua ada menang lawan Bahrain dan imbang lawan Cina. Selanjutnya Udah bisa buka nih? Boleh, langsung aja. Ada menang lawan Bahrain dan kalah lawan Cina. Imbang lawan Bahrain dan menang lawan Cina. Imbang lawan Bahrain dan imbang juga lawan Cina. Imbang lawan Bahrain dan kalah lawan Cina. Kalah lawan Bahrain dan menang lawan Cina. Kalah lawan Bahrain dan imbang lawan Cina. Terakhir kalah lawan Bahrain dan kalah lawan Cina. Prioritasnya 1, 2, 3. Satu aja. Satu aja. Satu aja, Yang ya. Pilih yang mana? Kalian mau skema mana yang kalian incer gitu atau targetin untuk timnas kalian? Ya kalau Pengennya menang-menang dua-duanya. iyalah. Enggak, lu bilang Tapi sering yang 2 realistis kali lu. dong. Tadi lu lu nggak bilang gitu. Ini makanya saya mau imbang Oh, iya, lawan iya, oke. Bahrain. Dan kalau dibilang menurut Bapak ini tadi statement dia, ya kalau begitu semua masyarakat Indonesia berharap. Iya. Berharap, tapi kan kita Realistis. Ini realistis ini. Realistis, Iya. betul. Realistis. Oke. kan saya pundit. Masa pundit subjektif. Iya. Ini ada fakta yang menarik juga ya. Bahrain menang melawan Australia 1-0 dan kalah melawan Jepang 0-5. Sedangkan Cina kalah lawan Jepang 0-7 dan kalah dari Arab Saudi 1-2. Itu juga Arab Saudi minus 1 pemain akibat kartu merah. Jadi memang grup ini agak sedikit konstelasinya Betul. tuh agak susah diperhitungkan. Betul. Nggak bisa langsung tebak-tebak buah manggis yang pasti gitu loh. Ya, jadi bola itu Nggak, bundar. iya, Ini bisa terjadi di sini. Yang kejutan itu kan terjadi Bahrain di mengalahkan Australia. itu doang yang kejutan. Yang kejutan itu Iya. Australia ternyata katrok juga. Nah, Nggak itu dia. sebagus Australia itu. katro itu kejutan loh menurut kita juga. Iya. Iya kan? Iya, betul. Kalau Maka dari itu setelah itu gue bilang rank 2 ini masih terbuka, sangat terbuka. Sangat terbuka, betul rank 2-nya. Setuju kalau gue sih sepakat. Kalau Australia dari sebelum bermain kita udah bilang tim ini biasa aja. Orang lupa kalau kita akan diperkuat oleh Max Hilgers sama Reinders. Nah, itu nanti Lagi ada di diusahain pembahasan ya. ini juga. Itu udah ketok Udah palu. ketok, udah ketok ya. Semalam. Jadi tinggal Semalam, sumpahnya diambil di KBRI di Belanda. Iya. Habis itu pendaftaran dan lain sebagainya. Udah beres semua. Oke. Udah beres semua. Dia katanya Pak Nggak, Erick dia lupa Thohir tuh. 5 Enggak, soalnya kemarin ada berita masih diusahakan untuk bisa karena Enggak. takutnya kayak pas. Udah sekarang pas ikut. saatnya Kayak PSSI Martin. sekarang saatnya tuh PSSI PR-nya untuk mendaftarkan 2 pemain ini yang baru ke round 3. Iya, Ada mendaftarkan sekitar ke waktu round 5 three, hari. iya. Itu aja, tinggal pendaftaran itu doang. Nah, Segera. Gitu. Karena pendaftaran di putaran pertama itu 1 bulan sebelumnya, yang lain cuma 8 hari. 8 8 hari yang keluar masuk pemainnya itu ya. Iya. Oke, kalau gitu kita udah dapat nih jawaban dari kedua pundit kita, baik Koci dan juga Mamat. Domba-domba Koci udah siap-siap ya dengan statementnya Koci. Silakan Koci. Poin penuh, 2 kemenangan melawan Bahrain dan Tiongkok. Amin. Amin. No option. No option. No option. Amin banget. Wah, nih. itu realistis loh. Ya, saya mengaminkan itu, tapi Mamat. kalau saya imbang lawan Bahrain dan Kasih imbang lihat lawan dong, Tiongkok. biar ada bukti valid. Enggak, dia itu udah bikin kesalahan dari awal, terus gengsi untuk memperbaiki. Bapak 4 Maka poin. dari itu dia Saya tulis 1 poin. Saya belain. Saya 2 lebih poin. dekat. Saya Saya belain. lebih dekat 1 poin dibandingkan 4 poin itu lebih dekat 1 poin yang sekarang. Tadi kan Koci bilang setiap orang berhak untuk melakukan kesalahan. Saya tidak melakukan kesalahan. Tadi saya udah Melakukan belain blunder, Anda. bukan kesalahan. Bapak tebak menang, saya tebak kalah. Iya. Hasilnya imbang. Siapa yang menang? Oh, iya. Tidak ada. Australia sama-sama. Iya. Seri. Tapi kan Bapak kalah di Spurs lawan Arsenal. Program lain. Itu Oke. di The Captain. Ini ya udah pasti coaching udah nggak mau MU aja, iya kan? Nggak mau MU. Oke. Ya, Sekali-sekali saya yang ditanya duluan ya. Iya, silakan. Iya. Nggak gini aja Mamat sendiri aja deh yang toss coin. Coba Ayo, lu Mat. angkat mata. Coba. Pilih apa? Non MU. Non-MU. Beckham ya. Beckham. 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 Beckham yang- Beckham. Beckham.
Lempar kayak gitu. Oh, Beckham. Lempar kayak bengkoang gitu. Lu lihat lo kalah lagi lo. Lu kalah lagi. Saya udah sombong lagi. Ternyata Koci, lu mau jelasin atau mau lempar? Enggak, gue lah. Ngapain gue lempar? Gue jelasin lah. Oke. Biar dia bikin pemikiran dia goyang. Siap. Tidak Cuman goyang. kita lihat egonya seperti apa. Silakan Koci. Di bawah cahaya Kenapa? lampu ini. Kenapa memilih dua partai ini realistis untuk menang Indonesia? Karena dari sisi tactical kita itu menang. Pemain kita lebih paham gameplaynya daripada Cina dan Bahrain. Lu dibantai 5-0 di kandang sama 7-0 away, itu membuktikan bahwa lu bukan siapa-siapa. Apalagi lu kalah di kandang lawan Saudi yang Saudi kayak gitu-gitu aja mainnya. Iya. Oke. Jadi Cina itu harusnya menang, no option. Nah, bahkan Bahrain ini kan ngandelin fisik, harusnya banyak long ball ya. Tapi kalau kita main terutama di babak pertama ngepres, kita bisa curi gol di babak pertama, babak kedua mungkin bisa lebih bertahan karena faktor cuaca juga. Walaupun di bulan November itu di Bahrain sekitar Oktober, di Bahrain itu mungkin sekitar 30 derajat tanah. Belum masuk dingin ya? Belum ya? Ya, udah mulai dingin, tapi jauh lebih bersahabat daripada kemarin di Saudi. Lebih panas Saudi. Jauh lebih panas Saudi, itu menguntungkan kita juga. Tapi kan pemain kita banyak Eropanya juga, Coach. Ya betul, tapi di bawah di Saudi aja mereka masih bisa Belawan. survive, masih di belakangnya masih solid. Tapi gitu lapangan loh. Saudi pakai AC, Bahrain enggak, Coach. Belum tentu loh. Lapangan- Bahrain keren loh. I mean soal fasilitas jangan ragukan Iya, mereka negara Timur Tengah sama sekali. Lagi Mereka kaya-kaya mereka, Coach. mereka jor-joran untuk fasilitas. Jadi untuk gue sih nggak masalah sama sekali soal rumputnya pasti bagus, tekanan nggak ada. I mean kalau ada saudara-saudara kita yang nonton di stadion TKI paling 20%, masih minoritas. Paling enggak tuh kuasai tribun belakang gitu ya. Iya. Paling segitu doang dan ya gue sih optimis kita bisa menang, sangat bisa. Karena kalau kita menang, praktis rank 3-4 itu di kantong. Kalau kita menang. Nah, kan kita di 2 game awal seri. Yang menurut lo masalah utama timnas kita itu nggak bisa menang apa, Coach? Oke, Goal ini getter 2 match yang atau- berbeda ya. Iya. Main di Saudi itu di babak pertama kita menguasai, definitely menguasai. Kedua kita menurun, maka dari itu strategi Sintayong adalah bertahan karena faktor cuaca. Di sana itu kelembapan cuma 15%. Jadi 35 derajat masih oke lah. Tapi keringnya itu pemain nggak biasa. Disitulah faktor yang kita tidak alami nanti atau kurang jadi masalah nanti di Cina sama di Bahrain. Satu, kedua rumputnya bagus. Nah, terus kalau lawan Australia, ya rumputnya hancur. Tekanan luar biasa besarnya dan Australia memang secara kualitas di atas kita. Memang kita nggak main bagus, tapi kita nggak bisa expect semua pemain bagus karena kualitas pemain kita memang gitu-gitu aja. Tapi kalau menurut lo waktu lawan Australia yang jelek atau Indonesia yang bagus? Enggak, Indonesia biasa, Australia biasa, kita menurun performanya, jelek lah. Di menit-menit awal doang kan kita bisa main bola. Ya, 5 menit doang. Iya, menit awal. Sisanya kita 10 menit kita dapat didominasi. shot lah. Iya, sisanya kita didominasi. Nah, kita memang lagi jelek. Kalau fans timnas berharap kita main bagus semua, Nathan Chow main di Man City, Tom Haye main di Juve, Ajax. Ragnar main di Liverpool. Kan enggak. Kan faktanya enggak. Itulah kenapa gue bilang Jepang akan sapu bersih. Karena mereka main di Liverpool, di Dan Arsenal. sudah terbukti di 2 pertandingan awal Jepang ya. Iya. Dan kayaknya memang udah sepakat sih kalau kita lawan Jepang kita udah Dua-dua ikhlas, kalah. ridho. Kita Iya. prediksi Jepang berapa poin? 30. Iya, Bisa sempurna ya. Sempurna. Iya. Kita prediksinya Iya, begitu. iya. Artinya yang lain juga out semua kan. Iya. Kalah juga. Bahrain akan Ja- kalah, Cina Jadi kalah. itu calculated loss. Nah, 2 ini masih terbuka karena seperti yang lo tadi bilang, gue nggak nyangka juga kalau si Australia ini
Jelek itu. Sejelek itu. Jelek. Australia Jelek itu pemainnya atau pelatih atau strateginya, coach? Semuanya. Lebih ke pelatihnya sih. Pemain menurut gua kan dia juga ada yang Biasa aja, nothing special. ya untuk di kawasan Main grup di ini. Sang Pauli, please deh. I mean kita juga punya insight main di Serie A. Tom Haye kurang canggih apa? Nah, karena dia kemarin depan lawan Australia nggak fit aja makanya pindah Almere sekarang ya? dicadangin. Ya. Almere. Almere. Jadi kalau dia fit dia akan dia kan karena belum dapat klub match fitnessnya belum dapat kan. Betul. Nah sekarang dia udah praktis dari sekarang sampai next match kan udah sebulan latihan. Iya latihan match fitnessnya udah dapat. Pasti di Almere juga kebugaran dia pasti di nomor satu kan karena biar bisa sama dengan teman-teman lain. Betul. Jadi kemarin dia juga baru main setengah jam dan ya gue nggak ngelihat kenapa kita nggak bisa menang lawan Bahrain sama Tiongkok. Tadi kan lu bilang, coach, ketika timnas kita main tanpa beban itu akan jauh lebih cair, lebih maksimal bermainnya. Nah, kalau lu sebagai mantan pelatih, gimana tuh, coach, caranya untuk supaya pasukan lu tidak terbebani oleh ekspektasi dari lu nggak bisa karena untuk melepasin beban nggak itu? bisa. Karena gini, mereka ini pemain yang di sehari-hari tidak biasa mendapatkan attention yang begitu luar biasa. Jadi mereka di sini dari orang biasa. Lu kalau jalan-jalan, pemain top kita siapa? Yang dimain di Eredivisie kan cuma Verdong sama Tom Haye, ya kan? Tom Haye sama Verdong jalan di Almere, di Amsterdam kagak ada yang lihat, bro. Gak ada yang minta foto. Gak ada yang lihat, gak ada yang kenal. Orang pikir warga Pak RT, mungkin Pak RT sini kali. Gak ada yang kenal. Ya. Sementara di sini di Fairmont 7 security untuk keluar ke exit pintu keluar aja. Kan gue interview mereka berapa kali. Itu benar-benar namanya Tom Haye, Ivarian itu di Youth FC Utrecht. More than di K-pop ya? Ya. More than K-pop, coach. Atau sama sekelas K-pop. Lebih dari K-pop. Ya, more than K-pop ya di sini ya. Penjagaannya. Superstarnya itu segitunya. Jadi bisa dibilang mereka mengalami agak kind of shock. Dalam arti mereka ingin menunjukkan. Karena kualitasnya ya. Karena mereka tahu kalau buruk juga akan dihujat oleh orang-orang yang tadi mendukung mereka. Itu kan udah hukumnya kan? Strike nggak cetak gol aja dihujat. Iya. Sebelumnya Strike dapat kado 1 kamar, hampir wall story gitu kan. Jadi wall story gila ini kado apa? Artinya memang mereka harus biasakan dengan hal kayak atmosfer begitu. ini. Ya, atmosfer itu. Nah, karena ya bisa dibilang mungkin kayak shock effect ya. Shock effect dari mereka biasa, orang biasa menjadi superstar di sini. Dan itu membawa beban. Dan itu bukan salah Sintayong, bukan salah pemain sendiri harus bisa menghandle itu. Menerima hal-hal kayak begitu. Walaupun pelan-pelan mereka bisa, tapi still is different cake. Apalagi pemain muda rata-rata. Pemain muda. Main di kandang dengan tekanan sebesar itu, dengan rumput sebapuk itu susah, nggak gampang. Serius, itu susah. Berarti pelatih pun akan nyerahin juga ke pemainnya, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa pelatih. Ini udah faktor eksternal. Mental ya. Ya, paling pelatih bisa memotivasi. Sintayong bisa memotivasi. Itu aja. Nah, terkadang kan tadi balik lagi ke dapat attention yang begitu besar, publik sepak bola kalau menang disanjung, kalau kalah dihajar. Seberapa penting sih pemain menggunakan media sosial menurut lu, coach? Zaman sekarang lu nggak bisa lepas dari itu. Karena kalau lu bicara sosial media, semua orang bisa akses. Orang kaya, orang pintar, sama orang bodoh, orang miskin, semua orang bisa akses. Nah, kondisinya kalau lu jadi pelatih, tim lu mau tanding atau mau menghadapi sebuah turnamen, akan dalam berapa hari ini melarang menggunakan sosmed. Berarti artinya kayak Spalletti di Euro tuh, makanya Italia hancur. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi, bukan Spalletti aja. Banyak pelatih gunain Pep itu di City, di ruang ganti, nggak ada wifi, itu dimatiin itu. Tapi kan satu sisi juga pemain berhak untuk mengupdate atau... Ya mengupdate ke teman-temannya aja, ke keluarganya lewat WhatsApp. Bukan lewat kan sosmed. media sosial bisa jadi bagian sumber income dari pemain lapangan kita bola. 1 jam bahkan sebelum main masih ada bikin story loh. Maksudnya masih akses. Nah, kalau lu memperbolehkan atau enggak kayak gitu, Coach? Enggak boleh. Nggak boleh. Lu, Match? Wah, sebagai pelatih Boleh enggak? era sekarang justru itu menjadi tekanan baru buat mereka sih. Dia nggak bisa. Gue bilang mereka harus fokus.
lupakan itu semua. Kalau mau bertanding. Hanya berapa jam doang kok, atau berapa hari doang kok. You don't die. Coach Nova juga begitu kan melakukan itu. Ya. Iya, tapi kan beda banget. Coach Nova adalah anak memang ini usia anak-anak nih Iya. gitu. Iya. Iya, tapi Harus di-manage lu benar-benar. nggak tahu juga seperti apa mereka. I mean, selevel Pep aja melarang kok. Iya, Dengan pemain sehebat Man City kok. Spalletti bahkan PlayStation dilarang. PlayStation itu. Selama camp national team Itali, HP, sosial media, PlayStation, Iya. no. Oke. Tapi Itali. Oke, kita gak usah ngomongin Italia, Mas. Sekarang balik lagi ke timnas, Nat. Oke, Kalau Anda sebagai seorang pelatih, saya imbang lawan Bahrain dan juga imbang lawan Tiongkok. kenapa kok nggak optimis? Kenapa nggak optimis? Karena dia di episode sebelumnya udah ngomong seri. Makanya dia harus pegang omongannya. Harus konsisten. Padahal dia blunder. Padahal gue yakin dia blunder? bilang lawan Cina pasti Oh, menang. enggak. Saya ada alasan. Kalau mau dirubah mungkin masih bisa. Tidak. Nggak apa-apa tidak. ya, Saya Coach, punya ya? alasan dan kita akan lolos ke round berikutnya. Silakan. Dengan 10 poin. Iya. Orang Bahrain kalah lawan Jepang. Cina kalau secara selisih gol kita bisa tekan lawan Jepang pun selisih sama, poin sama, kita masih unggul jauh dari dua tim ini. Apa Tapi yang bikin Mamat nggak optimis? satu, kita udah prediksi bersama ya. Bahrain itu akan kalah lawan Jepang. Ya. Yang di luar dugaan, kita tidak bisa memprediksi bahwa Bahrain menang lawan Australia. Iya. Cina, kita prediksi dia kalah lawan Arab, kita prediksi dia kalah lawan Jepang. Artinya mereka membalas di kandang ini. Kandang. Kalau mereka kalah ya, kita kalah, masih ada harapan. Kita 3 match terakhir ada di kandang kok. Mereka kalah di sekarang ini, Bahaya. selesai. Cina keluar dari. Dan Cina akan selesai. Iya, Kalau kalah besok lah lawan Indonesia. iya makanya Mau motif. kalah menang Cina akan selesai. Iya pasti Gak akan lolos. di ending ya pasti Iya, nggak akan lolos. Iya. Nah tapi ini kan pertandingan ketiga, Iya. mereka masih punya harapan dong. Iya. Mereka akan lebih dari 100% Iya. menghadapi kita. Masalah kita di lawan Australia dan lawan lawan Arab Saudi. Satu masalah yang harus kita semua akui adalah sulit mencetak gol. Tidak bisa memanfaatkan momentum, serangan balik, bla bla bla. Predator gol kita belum ada ya. Itu kita akui bersama gitu Iya. kan ya, makanya coach juga mengkritik strike dan lain sebagainya gitu kan. Itu akan menjadi masalah kita di pertandingan berikutnya lawan Bahrain deh. Kita lawan Bahrain. Bahrain itu fisikal. Coach kemarin bilang Arab Saudi juga main masih gerasa-gerusuk, saya enggak. Arab Saudi itu saya udah nonton 2 pertandingan Babak kedua enggak, babak pertama Iya, iya. ini tuh tim dari fisikal sudah berubah menjadi tim yang Iya, taktikal, tapi nggak belum memahami. Iya. bisa Iya. mengupdate apa Iya, yang mau iya. Mancini. Tapi bisa jadi juga kaget di babak pertama melihat melawan Indonesia seperti ini ternyata Mereka permainannya. akan dari kaget, enggak, kan? enggak, dari Piala Asia kalau nonton pertandingan Saudi Arabia lawan Korea Selatan, Korea dikepung. Iya. Tapi mereka tidak bisa cetak gol. Arab Saudi itu masalahnya itu. Korea serangan balik 2 gol. Bahkan Dan itu yang kita dapat sebenarnya kan, tapi kita tidak bisa manfaatkan kan. Makanya saya dari awal bilang tim ini 10 kali menyerang, 1 shot on goal. Udah, dan saat itu pun shot on goal gampang. Iya. Udah, dia nggak bisa masuk sepertiga akhir. Arab Saudi masih sama. Bahrain berbeda kasusnya. Dia fisikal yang betul-betul fisikal. kuat. Dia mencetak gol sulit. Dia mencetak gol sulit ya tim ini. Lawan Malaysia, injury time 90+3. Dia mencetak gol. Artinya ada masalah di Iya, situ. lewat si nomor 7-nya yang saya sudah suruh Hafner untuk sikut. Hafner bilang sepakat. Untuk sikut nomor 7. untuk nomor 7. Sepakat. Dia masalah di depan karena mainnya itu long ball gerasa gerusuk seperti Irak, tapi Irak lebih predator strikernya. Bahrain nggak punya striker begitu. Tapi di belakangnya dia lebih rapat. Artinya kita tidak akan sedikit punya peluang seperti lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi kita punya banyak peluang itu. Karena kosong belakangnya. Mereka tuh defense-nya naik ke atas. Bahrain enggak, deep sekali. Mereka gerasa Lebih rapat gerusuk. lagi. Dan kita masalahnya seperti akan menghadapi tim seperti Irak. Bahrain itu mirip sekali. Mirip sekali. Belakang Kualitasnya di bawah Irak. betul, kualitasnya di bawah Irak. Iya. Tapi cara mainnya, strateginya itu di bawah. Australia, saya udah prediksi tim ini jelek. Orang Arnold itu di Australia. Graham. Iya, di Australia itu Arnold, bisa ya. di Graham iya. Arnold, ya. Arnold itu bisa diarak-arak sambil dituduh maling itu mungkin di Australia. Saking udah bencinya. Karena dari Piala Asia mereka lolos benar. Iya. Tapi secara main 4 gol lawan kita crossing. Mereka nggak bisa masuk lewat lini tengah kita di Piala Asia. Makanya kita dominasi kan waktu di Piala Asia. Dan ternyata masih sama manusia ini. Iya. Cara mainnya masih begitu. Taruh Godwin, taruh ini.
untuk crossing. Ternyata kita udah punya Ijes, udah punya Pais. Pas. Ya, Pas. Nah, sekarang Sorry, ngomongin jadi ini dari saya secara strategi, secara menghadapi lawan yang punya motivasi lebih, terus kemudian lawan Bahrain yang cara mainnya tuh memang Enggak, kalau mereka fisik Gregetan. lebih kuat, oke. Saudi juga kuat. permainan Australia juga kuat, tapi permainan kita unggul. Dan itu bahwa kita sulit cetak gol itu betul. Maka dari itu Reinders adalah sebuah plus point ya. Semoga semoga dia bisa langsung klop langsung menurut klop. yang gua baca Reinders ini dia versatile ya. Lu lebih suka dia di mana coach posisinya? Di situ tetap. Erwin. Cuman gue Di situ tuh di mana, winger Coach? kanan. Oh Iya, iya, Erwin. di situ Right bingung winger. di mana. Winger kanan dan gue pengennya tetap Marcelino yang jadi false nine. Oh, lebih milih Marcelino di awal. Ya. Marcelino, kiri Ragnar, kanan Reinders, di tengah Nathan sama Haye. Sepakat ya, Nathan Ya. memang harus Iya, sama iya, ya. iya. Nathan sama Haye. Oh iya, kita ngelihat di Ya, Australia Haye agak tapi kalau dia agak kurang, Ivar bisa Ivan bisa masuk. masuk. Terus di belakang, ya sorry to say, gue akan mainkan Max Hilgers bukan Rizky Ridho. kenapa? Karena Max Hilgers jelas kualitasnya lebih bagus. Oke. Ridho juga lebih Konsisten enggak selevel beda level lah. Tapi coach akan lebih taruh Ridho apa Hapner? Hapner di kiri. Kalau Hapner kalau lebih Mamat- biasa di kiri. Kalau Ridho belum biasa di kiri. iya, mungkin Ridho akan tetap di situ, Higlers yang ditaruh di kiri. Mungkin. Ya. Kalau saya justru Higlers sebentar, ini Jordi Amat udah Nah, itu dia. sepuh, Gue bro. baru mau Enggak lah. mempertanyakan selanjutnya. Jordi Amat itu bench lah. Benz. Ya. Karena Sekelas udah kualitas klop dia. kan lini belakang Ya. ini kan sebenarnya. Ini udah klop. Ini Tiga orang ini. tiga Belanda, tiga bisa komunikasi. Walaupun maksud saya sama dengan Rizky Ridho juga Dengan oke. Ridho, iya. Ya, tapi tetap Ridho itu gue selalu puji dia lah, paling top. Gue nggak pernah kritik dia sekalipun, kasarnya begitulah. Konsisten loh, Coach. Cuman Hilgers ini different level. Iya. Different level. Dan juga sesama Belanda akan lebih smooth. Dan mungkin stabilitas lini pertahanan Iya. Indonesia lebih nyaman ya. Iya, Justin Ises Hilgers itu kalau klub itu top Tapi itu banget. nggak berbahaya, Coach. Ini pemain baru gabung langsung main dengan sistem yang dia belum. Enggak, karena sesama Belanda mereka cuma butuh 1-2 hari secara tackle tuh. Oke, kalau bola ke sini, lu ke sini, bola ke sini, lu cover ini itu. Udah gitu doang. Adaptasinya gampang. Gue masih inget match pertama Tom Haye main. Orang bilang, "Iya, Sama bisa Ragnar. enggak?" Lu lihat Tom Haye main, langsung top. Langsung top. Tune Iya. in ya. Orang Mangun langsung Iya, gol. orang mana juga gitu. Nah, I mean, it says sama match pertama ini langsung levelnya udah beda. Dengan segala respect untuk Rizky Ridho, Hilgers itu beda level. Hilgers kalau tahun depan ke PSV Ajax atau Feyenoord, jangan kaget. Emang di Belandanya bagus. Iya, di Belanda pun udah diincar. Jadi, gue juga agak kaget dia mau pilih timnas Indonesia, padahal dia masih punya peluang karena dia masih muda juga kan. Muda ya. Kalau Tom Baik kan udah 29, Iya. ya kan. Kalau dia masih muda, ini masih punya peluang karena di lini belakang Belanda udah segambreng. Mungkin karena itu ya udahlah, gue pilih Indonesia. Nah, untuk ngelawan dua negara ini, Indonesia menurut kalian itu harus menerapkan strategi menyerangkah atau bertahankah Nyerang, apa Atau- bertahan? Bertahan itu atau sekali at least babak pertama harus nyerang. nyerang? Kita Mamat? kita bicara bagaimana caranya menang ya. Ya. Kita bicara bagaimana caranya menang ya. Lawan Cina dan Bahrain harus menyerang. Nah, kenapa Anda ini bilang seri? Bentar Pak, ini Bapak nggak paham ini. Bapak tanya, kita bicara. Kenapa nggak konsisten dengan Loh jawaban gimana tadi? kita bicara kalau harus menang. Kalau saya kan ini hasilnya. Kalau saya bagaimana caranya make a win. How to make a win. How to. Tujuan sepak bola kalau imbang dari awal mending keluar. Ngapain tujuan sepak bola kalau imbang dari awal? Enggak, gini. Ini harapan itu- dengan Ini itu. bagaimana cara strategi? Lu nggak bisa bilang, nggak bisa prediksi dari sekarang ya. Karena kita tidak tahu Kekuatan. reaksi body badan dari pemain di Bahrain. Kita bahas Bahrain dulu. Apakah mereka di babak kedua masih bisa mempertahankan bermain press atau tidak? Sintayong yang tahu. Kalau Sintayong lihat pemainnya sudah menurun semua, dia akan bilang babak kedua bertahan di babak sendiri. Tapi kalau Sintayong lihat kayak gini mah, come on guys, kita hantam lagi, sanggup semua.
akan sama babak pertama dan babak Itulah kedua. kekuatan dari Dinder Game pelatih ya. Iya, maka dari itu nggak bisa kita bahas sekarang. Jadi tergantung psiko di sana, Iya. cuaca di sana. Tiba-tiba di sana hujan, kelembapan naik, kan kita nggak tahu. Iya. Di Saudi aja pernah berapa bulan yang lalu ada snow kok. Iya kan? Nah, itu disitulah pelatih yang mengatakan, tapi kalau bicara dalam Bagaimana situasi cara? normal, Normal. dalam situasi normal semua, kita harus nyerang. Weekend kita harus nyerang karena mereka itu, Bahrain, Cina lagi. Enggak, kalau saya kembali lagi dengan bagaimana tipikal Bahrain main. Bahrain main itu adalah ya 10 peluang. Kita lebih bagus, Mat, dari 10 sisi peluang, permainan. 10 peluang satu shot off target. Kalau Arab pasti satu Lu target. jangan kaget kalau Bahrain babak pertama nggak dapat peluang. Not even shot. Iya, tapi rap-rapnya Bahrain ini mirip seperti Uzbeknya waktu kita Ada U23. wasit. Enggak, bukan soal kasarnya, tapi bagaimana dia mempres. Iya. Karena cara main Bahrain itu Iya. adalah dekat dengan bola. Nah, itu yang harus diantisipasi. Maka dari itu kalau seandainya dua pemain ini gabung, semoga mereka langsung jadi starter. Oke, kalau untuk ngomongin starter untuk depan yang jadi masalah timnas Indonesia dengan Sintayongnya juga, ini lu akan masang siapa coach dan strateginya apa? Sturridge tetap, Ragnar Enggak, tetap. Marcelino tetap. Marcelino. Ragnar tetap itu Ragnar udah nggak bisa tergantikan. diganti itu. Ya, Ya. Ragnar pasti. Reinders langsung dari awal. Marcelino itu lebih bagus kalau dia dikasih posisi di tengah dengan free roll, Yes. dengan false nine. Daripada di kiri atau Bukan kanan. di kiri atau kanan. Kanan kiri masih agak mendingan. Kanan amburadul dia. Berarti tiga itu ya? Selama ini lu coba deh kasih Marcelino seperti Sintayong, kasih kesempatan ke strike, kasih Marcelino 2 match saja lah di 2 match ini. Buktikan dan gue yakin bisa. Kemarin lawan Australia di babak kedua Marcelino lebih bagus karena Lebih digeser bagus ke karena tengah. di kiri. Ya awal di kanan. iya, Yang digeser ke kedua di tengah, kiri. kan? Iya. Digeser ke Iya, tengah, iya. free roll lah. Free roll lah, iya. Di situ akan dia lebih bagus. Dan dia juga mainnya. kan mau bantu bertahan ini orang. Iya, Mungkin iya. visi iya. bermainnya juga penglihatannya lebih Bagus. luas ya, lebih Cuma, luas kalau iya, di tengah. Iya, itu secara Marcelino posisi ideal ya. Iya. Tapi Marcelino itu kan tipikal stylish. Iya. Menghadapi lawan yang main jarak dekat dengan kita. Gimana, Mat? Marcelino itu cukup berbahaya kalau ditaruh di tengah ya. Kasih dia kesempatan lah. Iya benar. Tapi mungkin lawan Cina karena Cina itu banyak sekali. Mereka tuh main high defense, defense-nya ke atas. Cina Banyak- tuh caranya banyak main ruang, begitu. banyak kan. ruang. Main ke atas, tapi ini banyak titik-titik kosong. Iya, Marcelino bisa manfaatin, Ragnar bisa masuk. Itu lawan Cina. Tapi kalau lawan Bahrain itu mereka tuh serapat. Kalau bisa rebut celana kita, mereka rebut Ya, itu di Bahrain. Justru kalau mereka menonton match-match Bahrain sebelumnya, mereka harus lebih mobile untuk menghindari itu. Cepat Iya. transisi. Ini kan strategi futsal. Iya. Futsal ruang kecil lu di cover tepat. Di cover ketat. Bagaimana caranya Iya, memindahkan bagaimana bola? untuk keluar? Ya lu harus jemput bola. Betul. Makanya menurut saya adalah menuhin lini tengah. Nah, tapi tipikal stylish kayak Marcelino mungkin bisa dicoba kayak kemarin Coach. Ivar Jenner, Tom Haye sama Nathan itu bersama di lini tengah. Bisa juga. Jadi Ivar lebih ke Enggak. atas atau Tom lebih ke atas gitu. Nah, kalau lu Ini- tengah versi siapa coach? Lebih pilih siapa pemain untuk jadi starter di dua pertandingan? Kalau lini depan saya masih tetap strike ya. Tengah Iya, Nathan strike. sih. Kalau lini depan ya, Iya. depan sebagai striker strike. Oh, Untuk strike. Bahrain ya. Untuk Bahrain. Kalau untuk ini kita butuh pelari lawan China. Tapi kalau untuk Bahrain karena belakang itu main baku pukul, strike sih. Nggak ada Enggak. pilihan lain. Strike itu lemah secara fisik. Dia nggak- Didorong tuh lepas. Marcelino harus dicoba, diberi kesempatan. Sebagai false nine. Ya, Oke. karena strike udah cukup banyak kesempatan. Kasih Marcelo 2 kesempatan lawan Bahrain lawan Cina sebagai false nine. Toh lu bisa ganti nanti. Kalau nggak works. Kalau nggak works. Iya, tapi kan menghadapi ini yang Marcelino itu bisa. Yakin gue harusnya bisa. kita curi poin satu. Iya. Justru lawan ketat-ketat ini kan dia mobile. Iya, untuk Iya, mobilenya dia Makanya lebih mobile stylish dan banget dia lebih stylish, dia lebih gampang untuk lepas dari pressure yang ketat. Betul. Jadi tiga tapi- depannya siapa selain Ragnar, Reinders. Marcelino, Reinders coba. Reinders. Ya. Kalau saya Reinders, Oratmangun sama strike. Marcelino nanti. Iya, tapi di tengah Tom Haye harus ada di posisinya Marcelino. Iya. Karena untuk defense ini kan untuk pegang bola, Marcelino di situ. Marcelino kita bagus ini pemain, tapi masih sering hilang bola, masih muda juga gitu. Menghadapi Bahrain yang cuma butuh tekanan dan langsung long ke atas. Lu ada tactical board nggak di sini?
Pakai ini aja coach. Gini. Dibalik. Ada coach. Nah, dibalik. Coach di ini meja sport kita Nah, coba. Ini langsung penting ke- juga gini, nih. gini. Ya, kita pengen tahu aja supaya nanti biar gambarnya lebih jelas apa yang dimaksud sama Koci. Ini untuk 2 match lawan Bahrain dan juga lawan Cina dengan kedatangan 2 pemain baru ya untuk Sintayong Ini, dan lihat. juga Indonesia. Lihat. Ya, Ini kan 3 back. ya, Tom Haye, Nathan. Oke. Nathan akan mengcover. ya. Ini free roll. Marcelino. Oke. Sayap ini kerja sama 2 pemain ini. Iya. Walsh sama Ragnar Cari ruang Calvin. lah ya di samping. Walsh sama ini kerja sama. Nah, 3 ini nggak perlu di belakang karena belakang mereka meninggalkan 1 striker. Nah, Itse bisa geser ke tengah untuk mengcover Cover Ragnar. Nathan. Nah, mengcover Nathan sehingga Tom Haye bisa kerjasama sama Marcelino untuk kombinasi, untuk buka ruang dan lain-lain. Nah, kalau ada ruang untuk penetrasi ya 2 pemain ini juga masih 23 tahun harusnya kencang, tinggi. Reinders. Ya, Reinders atau Ragnar. Nah, Ragnar masuk, Marcelino bisa ke kanan. Nah, yang penting adalah peran Itse. Itse harus berani maju. Ini juga dilakukan berkali-kali sama Jordi Amat. Cuma yang jadi masalah, Jordi Amat 2 kali salah passing atau apa kena counter jebol. Dan apalagi lawan Bahrain kita Coach. tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan itu. Kalau- Itse ini- masih bisa. Ini kalau works, kalau nggak works akan ada terjadi perubahan nggak? Kalau seandainya tidak works, Tidak works-nya skornya berapa ini nih? contoh. Ya. Nathan kemarin main jelek banget. Ya. Oke. Bisa diganti Ivar. Tom Haye Tom Haye lebih ke fisik. Kalau dia fisik oke, mainin terus. Nah, kalau seandainya kita ketinggalan atau apa, oke. Lu masih bisa geser kasarnya Justin Hubner ke depan jadi false nine. Untuk main long ball. Ya. Kalau ketinggalan ya. Kalau ketinggalan. Kalau tetap skor sama, it doesn't work, belakang disolidin. Jadi ini jangan terlalu ke depan. Jadi kalau nyerang 4 orang aja ini. Yang menjadi masalah di lini depan kita itu adalah kurangnya orang di kotak penalti kan, karena strike turun membantu. Iya. Cover masuk itu Nah, nggak ada. Harusnya Ragnar lebih bisa memanfaatkan Masuk, ya, momentum untuk masuk. Tapi Ya. ada Reinders saya pede sih, karena Reinders bermain cara ini kan Harusnya sebenarnya. Reinders sekarang kita ini kan masalah perbandingan apple to apple. Selama ini yang di kanan siapa? Marcelino dicoba flop. Witan Witan. oke, kerja keras Witan. tapi nggak tajam juga. Ya. Nah, kita coba Reinders Ya. karena jam terbangnya main di Eredivisie. Ya. Walaupun Swallow juga klub menengah ke bawah, tapi tiap minggu dia ketemu tim yang lebih Iya. bagus. Ya. Jadi lebih dihajar. Apa iya Bahrain sama Cina mainnya lebih bagus daripada PSV Feyenoord Ajax? Kan enggak. Kalau Yakob Sayuri coach, Enggak lah. Gue tetap in this case, perlu dibutuhkan nggak? ya sorry to say, Di yang kanan. nggak ada pemain Liga 1 Even Witan, cadangan. Marcelino dulu. Marcelo luar. Enggak, untuk sayap kanan. Cadangan Wolves. Walsh ya. Karena Walsh itu aspek bertahannya tinggi sebenarnya. Dan dia pekerja keras juga. Karena dia bisa dan dia berapa kali penetrasi kotak penalti loh. Dan dia itu kalau diserang balik dia cepat kembali Iya, ke posisinya. iya, iya. Kecuali 1 kali ya, Iya. yang Sintayong teriak-teriak Iya. suruh. Sekarang untuk super subnya, 3 pemain untuk Sintayong. Super 3 sub. pemain. Iya. Siapa coach? Asnawi, Asnawi, Rizky Ridho, Rizky Ridho, Witan. Arhan. Arhan nggak kiri banyak stok. Super sub ya. Super sub. Yakob Sayuri, Yakob. Witan Sulaiman, sama Jenner. Karena menurutku Asnawi nggak. super sub merubah keadaan. Nggak, lu nggak boleh super sub itu kita boleh ganti 5 pemain, bukan 3. Ya dia pilih minta Iya. 3. Dia Nggak, minta gue tambahin Ivar Jenner. Gimana? Nggak ada harganya Dia di sini suruh host. 3. Nggak Kan ada harganya lima. di sini. Kan Oh, boleh, lima boleh. pengganti. Ya 5. Gue tambahin Ivar Jenner, gue tambahin Arhan. Arhan. Karena Arhan punya kelebihan bisa long ball. Boleh Ya, kalau tambah nih. bola-bola set piece kan, kalau Iya. butuh-butuh. Boleh tambah nih. Boleh. Kita nggak tahu 2. skor ya. Kita Iya, nggak tahu ya. iya. Super sub ini dimasukin Iya, untuk iya, apa ya? iya. Egi untuk Egy, backup Depan. Reinders. Iya. Terus kemudian mungkin satu lagi untuk kalau kita cari peluang Arhan boleh dicoba. Arhan. Arhan boleh. Jadi Asnawi lu nggak masukin?
Berarti tadi Lu Sayuri. boleh ganti 5 pemain loh. Iya. Iya, Jadi masalahnya dia- di posisi dia Dia udah Yakob. pilih Yakob Iya, daripada Yakob Asnawi. daripada Asnawi. Iya, maksudnya ini dengan kebutuhan beda-beda. Kita nggak Iya, tahu nih iya, skor yang betul, terjadi. iya. Kalau kebetulannya kita ketinggalan 1-0, ya Yakob lah bisa penetrasi Kalau masuk. itu gue setuju. Iya, nah makanya kebutuhannya apa dulu? Cerdas Mamat, bagus. Anda baru Saya suka. akui, Saya ya suka elah, ini. kocak ini Jamilo nih. Ya betul, Arhan untuk lempar kalau ketinggalan. Iya, iya. Lemparan, Iya, bisa Makanya tuh manfaatin 5 Ijes. itu Sepakat, termasuk sepakat. Ivar sama ya karena kalau Nathan main jelek lagi Ivar bisa ganti. Karena atribut Asnawi sama Wolves itu mirip. Iya. Menurutku, dia Ya, bisa bertarung di tipenya. belakang. Tapi Yakob itu defense-nya kurang. Dia untuk ke depan kerjasama di depan kombinasi oke. Tapi untuk Asnawi backup- masih 50-50 lah ya, tapi kembali lagi tergantung siapa yang Iya. sikon di lapangan skor Kebutuhannya berapa. apa, Iya. kan? Iya, Sebutkan kebutuhannya satu apa? pemain untuk 2 pertandingan ini yang nggak boleh jelek mainnya. Yang nggak boleh karena dia bakalan vital banget kalau dia jelek. Tom Haye. Ijes. Ah, lu siapa? Tom Ijes. Haye. Tom Haye 60 menit lah itu. Setuju coach dia? Saya Ijes. Ya, Gak boleh, juga. gak ya. boleh. Karena dia sentral di belakang, kapten. Enggak, gue ganti Martin Paes enggak boleh main. Ya kalau kiper semua nggak boleh Iya, jelek. iya, iya, Ya iyalah. Oke, kita water break dulu nih. Jadi buat teman-teman yang tadi ya udah dijelasin sama 2 pundit kita, baik Koci dan juga Mamat. Kira-kira kalian setuju yang mana? Tapi yang jelas memang pencerahannya cukup bisa membuka wawasan kita terhadap Saya kekuatan. kira-kira bisa lisensi apa? A Z. plus kayaknya. A+ loh, dia udah puji A+. Bagus dia tadi. Dia udah puji A+. Reading the Iya, game-nya Z. bagus coach tadi. Sesuai Dia- dengan kebutuhan. Dia egonya terlalu tinggi, dia nggak mau mengakui kesalahan dia di Enggak awal. mengakui. Orang saya masih unggul ya. Bapak 4 Enggak. poin, saya 2 poin, saya 1 poin. Lebih dekat saya. Water break dulu. Ya, sekarang kita main bidding-biddingan. Skuad Belanda di Piala Dunia. Nah, ini buat coach ini. Waduh. Skuad Iya, Belanda. nggak ada lokal-lokalan. Piala Dunia. Kalau beliau boleh intervensi, tidak ada Liga 1. Saya juga boleh intervensi, tidak ada Belanda. Ya, nggak boleh gitu. Liga Belanda oke nggak boleh. Ini squad, timnas. Timnas Belanda tahun 2010. Ini Piala Dunia ini. Ya, Piala Dunia Ya, 2010 final lawan Ya, Spanyol. Berapa pemain? Iya, berapa Ya, pemain? itu dia. Berapa? Mamat Siapa dulu? Iya, Mamat Di dulu. final, Mat, ingat final. Berani Berapa? 6. Oh, 6 berani. 8. Ya, 11 nih. Ada 25 loh ya. Dengan cadangan Iya. lain. Oh, dengan cadangan boleh? Boleh. Oh, 11. Ambil. Serius nih? Iya. Ya, ayo. 2000 Bentar. berapa? 2010 Final lawan Anjing Spanyol. kiper itu Spanyol siapa ya juara namanya? Ya, bentar. Waktu. Piala Dunia Ya, Afrika, oke. Piala Dunia Afrika. 1, 2, 3, tank. Van Persie, De Jong, Miguel, Van Bronckhorst. Oke, terus di tengah itu, aduh hatingnya udah lama banget. Apa nih? Arjen Robben. Nggak jalan waktu. Udah. Mana nih? Terus. Jalan. Terus jalan. Mana? Itu tuh di situ tuh. Jalan. Cepat. Ya, Arjen Robben. Robben, ya Robben. betul. Terus 4. ini siapa namanya? Tuh Rian Babel. Babel. Ada di cadangan. Ya. Rian Babel. Terus Baru 5. 11. Cepat. Koci, ayo sebutin 11. Back deh. Dari Saya udah belakang, sebut ayo. Van Bronckhorst tadi. Penjaga gawang Bronckhorst boleh. kiri. Penjaga gawang Stekelenburg gak? Iya, Stekelenburg. Stekelenburg. Bener. Stekelenburg. Saya antar Van der Sar apa Stekelenburg? Di depan itu Depannya 4, 3. bentar. Ah, waktu. Kita nonton Kasih bareng waktu itu, Koci. Iya. Kita Kasih nonton di waktu. Citos. Kasih waktu. Enggak lah, nggak penting udah kalah. Ya, ini. tadi harusnya saya lepas 8. Ngapain kepancing dulu? Lu ngapain kepancing Anda? Itu kan main Saya nggak mau psikologi. Om satu ini menang. Oke, lanjut water break berikutnya ya. Ya, oke. Water break berikutnya. Penyerang timnas Indonesia sepanjang masa berani berapa? Nggak ngerti lah gue timnas Indonesia. Weh, negara sendiri. Striker Negara masa nggak sendiri. tahu? Negara Nggak tahu. sendiri nggak Penyerang, mau my friend, tahu. gue 20 tahun tinggal di Belanda. Tapi harus tetap Penyerang. mengikuti Ya negara berani sendiri. berapa lah? 1, 2, masa nggak berani? 3. 3 berani dia. 4 Koci. Ya lu 10 juga menang lu. 4 ayo. 4 ya? 1, 2, 3. Ya elah Yuk. udah. BP, Yes. Bauci, Budi Sudarsono, Iya. Eleboy masuk winger nggak usah dihitung lah. Songong. Christian Gonzalez kalau ini yang Iya. 2010 ke bawah. Banyak, Mau sebut banyak. lagi? Siapa lagi? Roci. Kurniawan, Indrianto- Rocky Putirai. Putirai. Indrianto Nugroho. Indrianto Nugroho. Mau saya sebut yang era 60-an juga. Udah selesai. Udah selesai. Curang ini mah. Penentuan nih coach. Lah, Koci saya nggak hidup di zaman itu ya yang kayak Indrianto. Satu sama Gue ya, satu ngikutin sama ya. juga
Iya. Satu sama nih penentuan. Sebutkan klub yang pernah dibela oleh dutanya Liga Inggris. Siapa? James Milner. Banyak banget klubnya. Coach, Eropa nih. sekarang siapa nih? Iya, Liga dong Inggris yang sebut. nih. Gila, Ambil, dia banyak berapa? banget. Dia lebih dari Berapa? 5 loh. 4. Silakan ambil. Oke. Iya. Waktu. Wait, sabar. Waktu. Jalan dulu. Go, Jangan ya. Liverpool. Jalan. Oke. Yes, benar. Leicester. Ya, Betul. Man City. ya. Iya. Oke. 20, Satu 19, 18, 17, Everton? 16, Enggak. 15, 14, 13, 12, 11, Tim 10, kecil. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Nggak ada. 1. Kalah! Brighton! Hove Iya. Albion sekarang iya, dia lagi main di benar. Brighton. Benar. 2-1. 2-1. 2-1. 2 minggu lalu gue udah menang. Sekarang Wih, kayaknya harus lebih seru ada hadiah nih. Kita mau hadiah kejutan sih. Iya, boleh ya. Tapi dari pribadi kalau ada dia bahkan menang. Hukuman kayak kemarin telepon mantan. Hadiah lah. Supaya lebih appreciate mending hadiah daripada hukuman. Dia nggak mau hukuman. Hadiah. Oke, sekarang hukuman, kita Coach gak pikir karir pernikahan sih. bahaya itu ya Mat Iya, ya. makanya. Oke. Oke, kita ke VAR. Ini ada pendapat atau komentar dari teman-teman yang menjadi penonton setia dari Versus. Wah, kalau ini dia bikin hitung-hitungan nih. Ini simulasi dari ChatGPT. Jika Indonesia meraih hasil sebagai berikut nih. 6 kemenangan sama aja itu poinnya 18. 4 kemenangan 2 seri poinnya 14. 4 kemenangan 1 seri 1 kalah poinnya 13. 3 kemenangan 3 seri poinnya 12. Analisis 14 sampai 18 poin kemungkinan besar untuk lolos. Mengingat bahwa umumnya posisi 1-2 di grup akan memiliki jumlah poin di kisaran ini, ya. Dan 12 poin biasanya cukup aman, tetapi ada risiko. Tim lain mungkin memiliki poin yang sangat tinggi atau ada kemungkinan peringkat ketiga yang kuat yang bisa berkompetisi. Jadi, target ideal untuk Indonesia adalah sekitar 12 sampai 15 poin untuk meningkatkan peluang lolos ke round 4. Jumlah pasti bisa bervariasi tergantung pada hasil pertandingan tim lain grup Salah. juga. Bentar, ini terlalu 1-2. teoritis ini, Ini Bang. enggak. Enggak. Dia patokannya 1-2. Round Iya. keempat itu enggak perlu 1-2, 3-4 juga lolos. Jepang 30 poin gak dibahas di sini. Makanya maksud Cuma aku 12 dalam itu sampai 1-2, 14. 1-2 ya kita tahu. Saya nggak bilang 1-2 ya. Hei manusia, saya bilang siapa namanya? Gozi Main. Saya bilang lolos ke round 4. Round 4 itu bukan 1-2, 3-4. 3-4. 1-2 itu lolos langsung Piala Dunia. Masa lolos round 4? Nggak usah hitung-hitungan urutan itu ya, 1-2. 1-2. Iya. 18 poin bisa. Lo yakin? Maksimal Indonesia berapa poin? Loh, Aku di 10, Bapak bentar. 18. Ini 10 kemenangan, 10 Iya, match kan. 10 match. Iya. Dia bilang 6 kemenangan 18 poin. Artinya 3 kalah. Tapi kan 4 kalah. Iya. Kita 0 kalah. Jadi nggak harus semua menang. Iya. Ya makanya. Tapi lebih milih kalah atau seri, coach? Maksudnya Ya, seri lah. Ya seri lah untuk poin. Bapak pertanyaan kayak tadi yang cabut dia, cabut. Enggak kan kalau liga kebanyakan seri, ya itu mengurangi ngejar poinnya agak susah. Enggak, Enggak, jangan itu kalah liga. seri dan menang. Seri ya. Kecuali Ya, itu- lawan Jepang. Itu sudah pasti. saya Siapa juga tahu kita bisa curi poin lawan Jepang. Nah, kita Siapa nggak pernah tahu tahu ya. Iya. Maka dari itu ntar lawan Jepang home semoga rumputnya amburadul. Tapi kayaknya Jepang tetap rumput amburadul. Udah Oke. beda level sih. Oke, ya aja. Iya. Bapak Oke, terima Bapak kasih makasih. teman-teman Versus. Jangan lupa nonton terus Versus dan juga konten-konten lain di Sport 77 dan jangan lupa juga like, comment, subscribe. Oke, kalau gitu gua Ibnu Jamil, Coach Justin dan juga Mamat Al-Katiri. Kita pamit dulu. Jangan lupa selamat menyaksikan Timnas Indonesia. Menang. Ciao. Oke.